Perkenalkan, nama saya Mikael Aldi Bintang Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, terutama yang mengalami gangguan kecemasan atau biasa disebut anxiety. Anxiety merupakan sebuah respon dari tubuh manusia ketika sedang mengalami stres, yang dimana menimbulkan perasaan takut atau khawatir dan kecemasan yang berlebihan kepada sesuatu hal yang belum terjadi. Ada beberapa jenis kecemasan yang terjadi pada gangguan anxiety. Yang pertama yaitu gangguan kepanikan. Nah, gangguan kepanikan atau panic disorder termasuk kategori gangguan mental yang lebih banyak terjadi pada anak remaja dan bersifat menurun dalam keluarga. Serangan panik dapat terjadi kapan saja, namun biasanya serangan panik ini terjadi karena ketidaksiapan anak saat menghadapi sesuatu atau situasi yang tidak biasa. Contohnya, seperti anak harus tampil secara tiba-tiba di depan umum atau menghadapi situasi berbahaya yang menyebabkan kepanikannya muncul. Kemudian yang kedua yaitu fobia. Fobia adalah jenis kondisi ketakutan yang berlebihan bila dihadapkan pada sesuatu. Jenis kecemasan yang satu ini dapat menyerang anak bila ia dihadapkan pada objek tertentu yang membuat ia menjadi takut, seperti anjing atau situasi tertentu seperti naik pesawat terbang atau naik yang lainnya. Bila mengalami tipe kecemasan yang terjadi pada anak, ia biasanya akan gelisah, menangis, rewel, sakit kepala, bahkan sakit perut. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa ketakutan yang ia rasakan itu terlalu berlebihan dan tidak rasional. Dan yang ketiga yaitu trauma. Sebenarnya normal bila kita merasa takut atau sedih setelah mengalami sesuatu yang emosional, seperti kematian atau tindak kejahatan tertentu. Meski begitu, sejumlah anak mungkin akan mengalami trauma atau istilah medisnya disebut post-traumatic stress disorder, terutama bila situasi yang ia saksikan sangat mengerikan. Melalui 3 jenis kecemasan yang telah disampaikan tadi, ada beberapa gejala pada anak yang mengalami jenis kecemasan tersebut. Yang pertama yaitu otot menjadi menegang, yang kedua jantung menjadi berdebar-debar, yang ketiga keringat bercucuran, yang keempat tangan dan kaki menjadi dingin, yang kelima, tubuh menjadi gemetar, serta suasana bernafas, leher seperti tercekik. Untuk mengatasi anak yang terlalu berlebihan secara kecemasan, dapat diatasi dengan cara melakukan terapi dengan tujuan untuk berhenti mencoba mengatasi kecemasan, tidak merasakan kecemasan yang timbul sebagai emosi, perasaan, atau sensasi, tidak mengikuti keinginan saat cemas agar tidak dikendalikan oleh kecemasan, kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan perasaan yang dialami. Nah, salah satu contoh terapi yang dapat digunakan yaitu terapi grounding. Grounding bertujuan untuk melatih diri agar lebih fokus mengendalikan diri sendiri pada anak, terlepas dari rasa cemas yang sedang dialaminya. Fungsinya untuk mengatur respon tubuh dan mencegah rasa cemas menguasai sistem saraf anak. Teknik ini dilakukan dengan mengamati sensasi, pola pikir, dan cara menenangkan diri yang dirasa ampuh oleh tubuh anak. Saat merasa cemas, seseorang seringkali merasa dirinya kehilangan tempat berpijak atau keseimbangan. Dengan berfokus pada menenangkan diri sendiri saat cemas, anak bisa merasa lebih aman dan mendapatkan kekuatan dari dalam dirinya. Nah, untuk menerapkan teknik grounding ini, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama, cari tempat nyaman dan sepi. Kemudian lepaskan alas kaki agar anak menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Yang kedua, minta anak berdiri dan mulai rasakan kaki yang bersentuhan langsung dengan tanah atau tempat berdiri. Dan yang ketiga, anak harus fokus pada sensasi kaku dan kenyal pada kakinya. Yang keempat, mungkin anak bisa bayangkan dirinya sebagai pohon dan telapak kakinya sebagai akar yang menghubungkan tanah dengan bagian kaki lainnya. Yang kelima, minta anak bertumpu pada masing-masing sisi kaki secara bergantian, seperti bergoyang ke kanan dan ke kiri.
Yang keenam, ubah tumpuan tubuh menjadi ke bagian depan atau ke belakang kaki. Yang ketujuh, saat berpindah tumpuan, minta anak untuk fokus pada pusat gravitasi tubuh yang terletak pada bagian atas panggul dan bawah pusar. Yang kedelapan, letakkan tangan pada bagian bawah perut dan rasakan secara perlahan. Yang kesembilan, ulangi bergoyang ke kanan kiri, depan dan belakang sambil memegang bagian perut bawah selama beberapa waktu. Nah, demikian adalah pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus, terutama pada kecemasan atau yang biasa disebut dengan anxiety. Sekian dari saya akhiri. Bye.